Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zamannya Zahiliyah sampai dengan zaman Zakiyah. Baik, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Malam Kak, baik Kak. Selamat malam Kak. Baik. Malam Kak, baik Kak. Iya, alhamdulillah baik semua ya. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Iya, berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, udah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini belum? Enggak. Belum Kak. Kalau saya belum Kak. Belum. Oke, baik. Belum semua ya. Kalau menurut teman-teman sendiri, pandangan kalian atau gambaran kalian nih, bimbingan kelompok itu seperti apa? Kak, menurut saya bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan dalam bentuk kelompok, Kak. Oke, bimbingan dalam bentuk kelompok ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju? Iya Kak, setuju. Terutama sih kalau misalkan bimbingan kan, kalau biasanya kita kan personal ya, misalkan saya ke kakak gitu kan, itu kan biasanya bimbingan dalam bentuk seperti itu. Mungkin kalau bimbingan kelompok ya seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Jadi lebih tetap dengan satu pembimbing, tapi untuk pesertanya lebih dari satu gitu. Jadi makanya dinamakan kelompok. Iya, baik. Betul ya teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang. Nah, ketentuan orangnya itu juga ada ya teman-teman, terdiri dari minimal 8 orang dan maksimal 12 orang. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami Kak? Bisa dipahami, Kak. Bisa Kak. Baik, alhamdulillah. Saya Teman-teman mau masuk. semua. Iya, bagaimana? Bentar. Ya, bisa dilanjut ya. Teman-teman semua, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi kalian nih sebagai anggota kelompok dan saya sebagai pemimpin kelompok. Nah, misalnya itu keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya di depan anggota lain, di depan teman-teman lain. Melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain karena di dalam bimbingan kelompok kita nanti akan membahas satu topik, maka kita akan memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik bahasan di berbagai aspek kehidupan. Nah, dengan bimbingan kelompok nanti, saya berharap kalian semua berani untuk mengemukakan pendapat di depan umum, menanggapi pendapat orang lain atau teman yang lain, dan dapat menghargai pendapat satu sama lain. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan bimbingan kelompok ini, Kak? Nah, karena kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok melalui daring, maka yang akan kita gunakan adalah aplikasi Zoom Meeting. Pertama, kita berkumpul melalui ruang Zoom dengan menyalakan kamera dengan pas foto muka, supaya kita dapat melihat satu sama lain nih, kita dapat berkenal satu sama lain. Nah, kedua, di sini saya akan memberikan topik bahasan untuk bimbingan kelompok itu sendiri. Ketiga, ketika kalian ingin mengemukakan pendapat, maka kalian dapat mengklik fitur raise hand. Lalu nanti ketika sudah dipersilakan oleh saya, maka boleh mengemukakan pendapat. Nah, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Iya, siap Kak, bisa Pak. Bisa dipahami Bisa, Kak? Kak. Ya, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti kita akan membahas topik bahasan dan teman-teman sekiranya mengetahui topik tersebut sampaikanlah secara langsung. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk berpendapat, kesukarelaan dari teman-teman sendiri itu untuk memberikan pendapatnya. Jadi saya tidak memaksa kalian untuk berpendapat, tetapi ketika kalian mengetahui hal-hal apapun yang berkaitan dengan topik tersebut,
sampaikanlah secara langsung gitu, terbuka, dan juga apabila nanti dalam prosesnya ada hal-hal yang sifatnya pribadi berkaitan dengan permasalahan pribadi teman kita, kita tidak boleh menyampaikan kepada pihak manapun. Nah, itu perlu kita rahasiakan. Jadi kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi kepada pihak manapun. Kemudian ketika nanti berpendapat, karena kita menggunakan Zoom meeting, teman-teman, ini kan Zoom saya nggak unlimited ya. Boleh kita leave dulu, nanti kita gabung lagi. Oh iya, Kak. Boleh, Kak. Leave dulu ya. Iya, Kak. Oke, baik teman-teman, saya lanjut ya. Jadi ketika nanti teman-teman berpendapat, karena kita menggunakan Zoom meeting, teman-teman sekalian saya persilakan untuk berbicara dengan mengklik fitur raise hand atau langsung diklik saja mikrofonnya, sehingga nanti secara bergiliran berbicaranya. Dan ketika berbicara juga, teman-teman diharapkan gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyinggung perasaan teman-teman yang lain. Lalu nanti ketika ada teman yang berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Ketika sudah selesai, baru nanti kita berikan masukan atau sanggahan, ataupun kita memberikan pandangan lain tentang topik tersebut. Kita saling bertenggang rasa dan teman-teman mematuhi aturan yang sudah kita buat bersama atau yang telah kita sepakati bersama. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami, Kak. Bisa dipahami, Kak. Bisa, Kak. Iya, baik, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka langkah baiknya jika kita semua saling berkenalan satu sama lain ya. Nah, di dalam kenalannya itu saya nanti menginginkan kalian menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan juga cita-cita. Bisa dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Henifa. Teman-teman semua bisa panggil saya Nanda. Hobi saya itu mengabadikan momen dalam bentuk foto dan juga video. Untuk cita-cita saya ingin menjadi relawan sosial dan juga konselor masyarakat. Bisa dilanjut, siapa aja yang boleh. Mungkin ditunjuk aja ya. Siapa dulu nih? Boleh dari Dodi Ahmad. Oke, halo Kak, selamat malam. Nama saya Dodi Ahmad Zakaria, bisa dipanggil Dodi. Untuk hobi sih, untuk sementara ini lagi suka baca ya, dan juga nulis kadang-kadang. Kalau untuk cita-cita sendiri, saya lebih kepengen membuat sebuah film sih, Kak. Oke, Masya Allah, amin. Semoga terwujud. Ya, salam kenal Dodi. Boleh dilanjut yang lain? Selamat malam kakak-kakak semua. Perkenalkan nama saya Shannon Angelina Riki, biasa dipanggil Shannon atau Angel. Untuk hobi saya mungkin lebih ke mendengarkan lagu dan juga fotografi. Untuk cita-cita saya ingin menjadi seorang psikiater. Amin. Semoga terwujud. Salam kenal Shannon. Oke, dilanjut yang lain. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhania Madantartika Sopwa, bisa dipanggil Rani. Hobi saya itu bersepeda, memasak, dan menulis. Cita-cita saya ingin menjadi penulis. Amin. Semoga Terima kasih. terwujud cita-citanya. Terima kasih kembali. Boleh dilanjut teman yang lain. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kemas Kamil, bisa dipanggil dengan Kemas. Hobi saya memfoto hal-hal random. Cita-cita saya menjadi filmmaker. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali. Dilanjut ya. Selamat malam, Kak. Iya, Nama malam. saya Dia Permana, hobi saya membaca novel, cita-cita saya sebagai presenter. Terima kasih. Amin. Semoga terwujud. Terima kasih kembali. Boleh dilanjut. Selamat malam semua. Nama saya Yulia Cahya Resa, biasa dipanggil Yulia. Hobi saya mendengarkan musik. Mungkin kalau cita-cita saya menjadi CEO. Salam kenal semua. Amin. Semoga terwujud. Terima kasih. Satu lagi nih. Belum. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Satrio Dimas Wicaksono.
Untuk hobi saya lebih sering menonton film dan mendengarkan lagu. Lalu untuk cita-cita saya ingin menjadi seorang akuntan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali ya teman-teman karena kita sudah mengenal satu sama lain. Sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk dapat mengungkapkan pendapat secara sukarela dan juga terbuka serta dapat menjaga rahasia. Nah, bagaimana nih teman-teman, apakah sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, kelihatan dari mukanya juga pada siap semua ya. Ya, baik. Teman-teman, bimbingan kelompok itu ada topik yang dibahas. Bimbingan kelompok bisa bersifat bebas dan juga bisa bersifat tugas. Kelompok bebas itu yaitu topik bahasan yang dipilih dari anggota kelompok atau dipilih dari kalian nih. Nah, sedangkan kelompok tugas itu yaitu topik bahasan yang dipilih oleh pemimpin kelompok atau saya. Nah, contoh topik yang bisa dibahas itu bisa seperti kesehatan mental, masalah belajar, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kebetulan saya sudah mempersiapkan topik mengenai fenomena self-healing di kalangan remaja. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, asing nggak di telinga kalian mendengar kata istilah self-healing ini? Tidak asing. Oke, ada yang bilang nggak asing ya. Oke. Ya, jadi alasan saya mengangkat tema itu karena di luar sana banyak sekali nih kaum muda atau remaja seperti kita semua yang melakukan self-healing bukan karena alasan yang tepat dan bukan dengan teknik atau cara yang tepat, melainkan hanya sekedar ikut-ikutan teman, ngikutin yang lagi ngetren, ngikutin yang lagi viral, terus yang lebih parahnya itu mereka belum tahu makna dari self-healing itu sendiri apa dan manfaat yang diperoleh dari self-healing itu apa. Nah, baik teman-teman, sebelum diskusi kita dimulai, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai self-healing. Jadi self-healing itu merupakan suatu kegiatan atau proses menyembuhkan diri sendiri dari luka psikologi, trauma, dan patah hati. Nah, self-healing itu dinilai merupakan solusi yang tepat untuk kita bangkit secara fisik dan lebih utama bisa bangkit lagi dari secara mental. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, self-healing itu apa sih? Menurut saya, self-healing itu adalah salah satu yang dilakukan agar bisa mengembalikan kesehatan mental yang baik, Kak. Oke, baik. Menurut Yulia, self-healing mengembalikan kesehatan mental yang baik. Bagaimana dengan teman yang lain? Kalau menurut saya, Kak, self-healing itu proses penyembuhan luka batin atau mental yang dilakukan secara mandiri, Kak. Oke, baik. Menurut Shannon, penyembuhan luka secara mandiri ya. Yang lain bagaimana? Kalau menurut saya sih itu self healing itu apa ya, buat kayak untuk mencari jalan keluar dari masalah gitu Kak. Biasanya misalkan kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan cerita ke teman mungkin gak enak, misalkan ke orang tua juga mungkin ada beberapa yang apa ya, kayak nggak enak juga gitu dalam artian, masa saya cerita sama orang tua gitu. Jadi biasanya self healing untuk salah satu proses dalam tanda kutip pelarian untuk menyelesaikan masalah sih Kak, kalau menurut saya. Oke, baik. Menurut Dodi intinya itu ya, proses dari penyelesaian masalah. Baik, benar teman-teman apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Jadi bahwasanya memang self-healing itu adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu. Nah, luka batin yang dimaksud itu termasuk gangguan psikologis, trauma, pengalaman buruk atau kejadian lainnya yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita. Self-healing juga makin kesini itu juga semakin sering jadi pembahasan netizen nih, pembahasan kita terutama khususnya sejak awareness soal kesehatan mental terus meningkat. Banyak juga yang menyadari bahwa pentingnya self-healing untuk menghilangkan semua beban pikiran dan juga bisa move on untuk terus melanjutkan hidup. Nah, baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian dari self-healing. Nah, kalau untuk caranya itu, menurut teman-teman bagaimana cara melakukan self-healing itu sendiri? Menurut saya, self-healing itu bisa dilakukan dengan me time, Kak. Kayak misalkan jalan-jalan sendiri, nonton bioskop sendiri, nonton coffee shop sendiri, dan lain-lain. Oke, baik. Menurut Yulia lebih ke me time ya, jadi melakukan apa-apa sendiri. Bagaimana dengan yang lain? Nah, menurut saya self-healing itu bisa dilakukan dengan bermain bersama hewan peliharaan, Kak. Kayak misalkan kucing, hamster, kelinci, dan lain-lain. Oke, baik. Menurut Kemas, bermain dengan hewan peliharaan. Tapi Kemas sendiri punya hewan peliharaan nggak?
Punya Kak, kucing. Kucing ada berapa nih? 1 doang Kak. 1. Kalah banyak ya sama saya. Boleh dilanjut sama yang lain? Kalau menurut Kalau saya, menurut saya self-healing itu untuk Gantian. Siapa dulu? kalau menurut saya Boleh. self healing itu bisa juga dilakuin dengan deketin diri kepada Tuhan, kepada Allah, kayak zikir, sholat duha, sholat tahajud, ngaji, bisa macam-macam sih Kak. Oke, Masya Allah. Ini menurut siapa tadi? Satrio ya. Bisa dicontoh ya teman-teman ya. Oke, baik. Memang cara self-healing setiap orang itu, setiap anak itu beda-beda. Tapi selain itu juga cara self-healing itu ada lagi untuk seperti menjaga kualitas tidur gitu. Teman-teman tahu nggak nih waktu tidur yang efisien itu atau yang baik itu berapa jam? 8 jam ya? 8. Oke, baik. 6 Berarti sampai udah 8. paham. Tapi teman-teman tidurnya udah cukup belum? 8 jam itu, 6 sampai dengan 8 jam itu. Insya Allah Kak. Cukup, Sudah Kak. Kak, sudah cukup Kak. Yakin nggak nih? Nggak begadang demi tugas? Gak yakin. nggak yakin. Tergantung Kak. Kalau dipaksa begadang ya begadang. Ya kalau dipaksa ya benar. Mahasiswa juga kayak gitu kok. Ya, selain yang tadi teman-teman bilang juga memang melakukan self-healing itu ada bisa bicara dengan diri sendiri gitu, karena dengan mendorong kita untuk lebih memahami diri kita sendiri, nantinya kita akan bersyukur atas segala pencapaian yang sudah diraih. Sebagai contoh kayak misalkan kita berbicara nih sama cermin terus mengulas kembali segala prestasi yang telah dicapai. Oh ternyata saya punya bakat ini ya, saya punya minat ini gitu. Jadi kalau misalkan teman nih, di antara teman-teman kalian misalkan udah meraih hal-hal kecil lah, itu harus dibanggain gitu, tapi nggak perlu disombongin ke teman-teman yang lain, tapi cukup dibanggain ke diri sendiri kayak saya tuh kemarin udah mencapai ini loh, mencapai ini tuh harus patut dibanggain gitu, jangan disepelein. Terus bakal lanjut ya teman-teman. Dari cara-cara self-healing yang tadi udah kita bahas, menurut teman-teman sendiri dari manfaatnya itu apa sih, baik untuk kesehatan kita atau untuk orang lain? Kalau menurut saya, manfaat self-healing itu kita bisa belajar untuk lebih mengontrol pikiran dan memendam emosi negatif agar terhindar dari segala macam kecemasan serta luka batin, Kak. Oke, baik. Menurut Yulia lebih ke ini ya, mengontrol pikiran dan juga memendam emosi. Bagaimana yang lain? Kalau menurut saya, manfaat self-healing itu kita bisa belajar untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi dan meningkatkan kesehatan fisik, Kak. Oke, baik. Menurut siapa tadi? Dia ya, lebih ke menjaga kesehatan ya. Bagaimana dengan yang lain? Kalau untuk manfaat, kalau menurut saya self healing itu bisa jadi sebuah kayak sebuah pelarian gitu, dalam artian untuk kita sejenak dulu untuk melupakan masalah, karena biasanya kan kalau misalkan dihadapin secara terus-menerus kan lama-lama kita pusing juga gitu ya. Mungkin dengan self healing misalkan kayak tadi kan ada contohnya, misalkan nonton dulu sebentar, misalkan di hari Sabtu atau Minggu kita pergi nonton dulu sendiri, jadi kita sedikit meringankan pikiran kita tentang masalah yang kita hadapi gitu sih. Oke, baik. Masya Allah, nih kayaknya pengalaman juga nih. Oke, baik ya benar teman-teman ya. Dari manfaat self-healing itu memang yang dikatakan teman-teman itu benar. Selain itu juga kita dapat mencintai diri kita sendiri. Jadi selain dapat membuat diri kita menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang tegar juga, diri kita sendiri itu akan menjadi menjadi pribadi yang lebih terbuka gitu. Menjadi setelah diri kita menjadi yang terbuka itu nantinya kita akan bisa mengeksplor kemampuan kita, minat bakat kita itu ada di mana sih, passion kita itu ada di mana sih. Nah kayak misalkan kayak sebelum kalian masuk ke sekolah nih SMK kan, waktu SMP pasti milih-milih kan, saya itu minatnya tuh bakatnya itu udah di jurusan mana sih. Nah nanti juga pas kalian pemilihan jurusan di kuliah juga seperti itu. Oke, baik nih. Saya pengen ngelakuin ice breaking, tapi teman-teman kelihatannya masih pada semangat. Tapi tetap kita lakuin ice breaking ya.
biar tambah semangat lagi boleh? Boleh Kak, icebreaking kayak Boleh, gimana tuh Kak. Kak? Icebreaking-nya kayak gimana tuh, Kak? Ada semangat banget. Jadi gini, clue-nya itu ini ada 5 jari nih. Jadi kelingking itu 1, manis itu 2, tengah itu 3, telunjuk itu 4, jempol itu 5. Jadi nanti ketika saya menyebutkan angka 1, kalian harus tunjukin kelingking dan seterusnya kayak gitu. Dipahamin nggak? Seru tuh, Kak, kayaknya. Oke, Kak, bisa dipahami. Paham ya? Bisa dimulai. Oke, siap-siap ya. 1. Oke, 2. 3. 4. 5. 3. 3. 3. 1. 4. Iya, oke. Udah pada semangat ya. Baik. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Ini kan kita sudah membahas tentang ruang lingkup dari definisi atau pengertian cara dan juga manfaat self healing yang sudah kita bahas bersama. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu bagaimana sih antusias remaja sekarang dalam menghadapi self healing itu sendiri? Kayak kalian nih menghadapi self healing itu bagaimana antusiasnya? Menurut saya, antusiasme remaja sekarang terhadap fenomena self-healing itu sangat tinggi, Kak. Apalagi kan kemarin sempat viral tuh di TikTok. Bahkan kayaknya sampai sekarang masih viral sih, Kak. Oke, tinggi karena itu ya sempat viral di TikTok. Tapi kayaknya emang sekarang masih viral sih. Bagaimana dengan teman yang lain? Saya setuju Kak dengan pendapat Kemas, karena menurut saya antusiasme remaja sekarang terhadap fenomena self healing bisa dikatakan sangat tinggi itu karena sebagian besar dari mereka lebih mementingkan kebutuhan sosial medianya. Jadi ketika ada sesuatu lagi tren atau lagi viral, mereka langsung ikut-ikutan bikin konten. Oke, baik. Jadi lebih mementingkan kebutuhan story-nya ya. Nah, ada lagi teman-teman pendapatnya? Mungkin udah cukup ya. Iya, jadi menurut teman-teman yang tadi dikatakan memang benar antusias remaja sekarang itu terhadap istilah atau fenomena self-healing ini memang lagi tinggi-tingginya. Bahkan kemarin sempat viral, bahkan kalau saya pantau nih di TikTok itu memang masih viral, jadi pakai hashtag healing. Padahal nanti kita lihat deh, nanti akan saya tayangin video mengenai self-healing itu sendiri. Oke, jadi nanti akan saya kirim video ya mengenai self-healing. Saya berharap kalian semuanya memperhatikannya dengan baik. Oke, siap, Kak. Kak Bila bisa disetting itunya, hostnya. Apa yang bagian SS-nya biar bisa semua partisipan. Udah belum? Udah. Self-healing beneran nggak butuh jalan-jalan. Kamu hanya butuh meluangkan waktu untuk dirimu sendiri.
Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal fenomena self-healing dan anak muda. Apakah kamu sering dengar istilah self-healing? Banyak anak muda menggunakan istilah ini saat pergi liburan untuk keluar dari kepenatan sehari-hari. Tapi apakah ini benar? Bukankah kata yang lebih cocok adalah refreshing? Banyak penelitian memang menunjukkan kalau traveling punya dampak positif pada kesehatan mental. Namun perlu dipahami, pergi sejenak dari kenyataan tidak berarti kalau semua masalah kamu akan hilang. Namun yang terjadi, traveling membantu pikiran kamu kembali segar dan melihat hidup dari perspektif yang lebih jernih. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kata self-healing mungkin sudah familiar di telinga anak muda. Apalagi di media sosial, kita pasti sering melihat tagar self-healing di postingan netizen. Skenarionya gini, aduh capek kerja nih, kayaknya saya butuh self-healing deh. Lalu foto liburan ke Bali dengan hashtag self-healing. Nah, di sini ada salah kaprah yang menganggap kalau jalan-jalan merupakan bagian dari penyembuhan diri. Mungkin lebih tepatnya adalah refreshing. Jadi kamu mencari aktivitas yang bisa menyegarkan kembali kondisi tubuh dan pikiran yang lelah. Caranya bisa berbagai macam, misalnya me time, baca buku, menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai, atau bisa juga dengan liburan. Perlu digarisbawahi, kalau refreshing itu fungsinya hanya untuk menyegarkan kembali, bukan untuk menyelesaikan masalah. Memang benar, banyak penelitian yang mengatakan kalau traveling bagus untuk kesehatan mental. Ketika rutinitas setiap harinya membuat kamu stres, mungkin kamu butuh break sebentar dan traveling menjadi alternatif yang menarik. Kamu mungkin pernah dengar istilah seperti ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, traveling itu ibaratnya obat pencegahan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Stres di tempat kerja membuat kita jadi membutuhkan sebuah pengalihan sejenak yang bermakna. Jadi ketika kita rehat sejenak dari aktivitas harian, maka pikiran akan kembali segar, rileks, dan jernih. Menurut riset, lebih dari 80% orang Amerika mengalami penurunan stres yang signifikan hanya setelah 1 atau 2 hari traveling. Merasakan pengalaman yang berbeda ternyata dapat membuka pikiran kita soal cara hidup yang baru. Sesuatu yang sederhana seperti mempelajari resep baru atau mengubah cara kamu menghabiskan waktu senggang ternyata dapat memiliki efek dramatis pada kesejahteraan pribadi. Apalagi saat kamu traveling ke luar negeri, kamu bersentuhan dengan budaya baru, orang yang berbeda, hingga rasa makanan yang berbeda. Menariknya, traveling tersebut tidak perlu harus nyaman dan tidak ada masalah apapun. Mungkin saja terjadi hal yang tidak terduga. Misalnya pesawat kamu delay, tersesat di luar negeri, atau nyobain makanan yang bikin kamu sakit perut. Semua hal ini justru menjadi bagian dari sebuah cerita yang menarik. Ketika kamu berhasil melewati kejadian tersebut, maka akan muncul rasa pencapaian yang luar biasa. Selain itu, pelajaran berharga ini akan menjadi sangat penting bagi hidupmu di masa depan. Traveling dan merasakan hal baru dalam hidup selalu menyegarkan dan baik untuk kesehatan mental. Tapi bukan jawaban untuk semua masalah. Traveling tidak bisa menyelesaikan depresi, kecemasan, atau berbagai masalah mental. Pergi sejenak dari kenyataan tidak berarti kalau semua masalah kamu akan hilang. Namun yang terjadi, traveling membantu pikiran kamu kembali segar dan melihat hidup dari perspektif yang lebih jernih. Nah, sekarang coba saya bahas apa sih artinya self-healing. Self-healing adalah kondisi di mana kamu menyembuhkan diri yang sakit. Bisa berhubungan dengan kesehatan mental atau fisik. Penyembuhan diri bukanlah istilah yang umumnya digunakan dalam penelitian psikologis. Namun biasanya proses penyembuhan diri dari hal-hal seperti trauma, depresi, kecemasan, dan stres. Menariknya, untuk melakukan self-healing, kamu nggak butuh jalan-jalan. Kamu hanya perlu meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, penyembuhan diri dengan cinta kasih. Kadang kita selalu bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Kita marah pada diri kita sendiri ketika kita gagal melakukan sesuatu, dalam kondisi sakit, dan sebagainya. Namun bersikap keras pada diri sendiri tidak akan membawa kebaikan. Malah bisa menghambat proses penyembuhan di dalam tubuh dan pikiran. Cobalah mulai dengan menulis surat untuk dirimu sendiri.
Tulis segala hal baik dan bagaimana kamu bisa membantu diri kamu di masa depan. Kedua, penyembuhan diri dengan tidur yang cukup. Tidur ternyata punya efek menyembuhkan. Ketika kita kurang tidur, maka hal ini akan melemahkan sistem imun dan menghambat penyembuhan diri. Kita seringkali memprioritaskan untuk kerja lembur, main game, dan sebagainya daripada tidur yang cukup. Mungkin efeknya tidak begitu terasa apabila jarang terjadi. Namun apabila sering, hal ini malah berdampak buruk pada diri sendiri. Ketiga, penyembuhan diri dengan latihan pernafasan. Jika kamu seringkali merasa stres atau cemas, hal ini mungkin disebabkan alarm tubuh yang berhubungan dengan melawan atau kabur sedang aktif. Salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan adalah berlatih untuk memperhatikan nafas. Latihan ini bisa membantu kamu untuk tenang dan menurunkan stres yang kamu hadapi. Ketika kamu memang mengalami trauma atau depresi, kamu menghadapinya, bukan melarikan diri. Itulah kenapa proses penyembuhan diri tidak butuh jalan-jalan. Hanya butuh waktu antara kamu dengan dirimu sendiri. Kondisi ini memang tidak nyaman, namun perlu kamu lalui untuk bisa berdamai dan akhirnya kembali tenang. Mungkin alasan kenapa banyak anak muda yang salah kaprah soal self-healing, karena mulai dari generasi milenial ke bawah, mereka lebih perhatian dengan kesehatan, khususnya kesehatan mental. Pada tahun 2015, menurut riset Pew Research Center, milenial merupakan generasi yang lebih perhatian untuk merawat diri daripada generasi sebelumnya. Mereka menghabiskan 2 kali lipat untuk perawatan diri, seperti daftar ke pusat kebugaran, rencana diet, terapi, dan sebagainya. Bagi anak muda sekarang, kesehatan bukan lagi sesuatu yang sifatnya lip service, namun mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran ketika mereka merasa penat melakukan aktivitas sehari-hari, mereka jadi beralih pada liburan untuk self-healing. Apalagi ditambah dengan perkembangan media sosial. Kita mungkin saja jadi ikut-ikutan karena orang di sekitar kita menggunakan kata self-healing ketika mereka jalan-jalan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, salah kaprah soal self-healing. Ada salah kaprah yang menganggap kalau jalan-jalan merupakan bagian dari penyembuhan diri. Mungkin lebih tepatnya adalah refreshing. Jadi kamu mencari aktivitas yang bisa menyegarkan kembali kondisi tubuh dan pikiran yang lelah. Kedua, traveling berdampak positif pada kesehatan mental. Stres di tempat kerja membuat kita jadi membutuhkan sebuah pengalihan sejenak yang bermakna. Jadi ketika kita rehat sejenak dari aktivitas harian, maka pikiran akan kembali segar, rileks, dan jernih. Ketiga, self-healing hanya butuh waktu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mengalami trauma atau depresi, kamu menghadapi masalah bukan melarikan diri. Itulah kenapa proses penyembuhan diri tidak butuh jalan-jalan. Hanya butuh waktu antara kamu dengan dirimu sendiri. Kondisi ini memang tidak nyaman, namun perlu kamu lalui untuk bisa berdamai dan akhirnya kembali tenang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu Iya, baik teman-teman, kita live dulu ya. Nanti kita join lagi. Oke, Kak. Iya, baik teman-teman, dari penayangan video yang tadi saya tayangin nih, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang udah kalian dapatin, apa yang udah kalian peroleh dari video itu? Kalau menurut saya, remaja-remaja di luar sana harus belajar lagi dalam membedakan istilah self-healing dengan istilah refreshing, Kak. Karena kedua istilah tersebut memang agak serupa, namun maknanya sangat beda, Kak. Oke, baik. Jadi lebih ini ya, lebih membedakan lagi self-healing sama refreshing. Bagaimana dengan yang lain? Kalau menurut saya remaja-remaja di luar sana harus belajar lagi untuk mencari tahu definisi atau makna dari self-healing itu sendiri, Kak. Jadi mereka nggak bisa melakukan self-healing sembarangan yang nantinya mengubah makna asli dari arti self-healingnya itu sendiri. Oke, baik. Intinya nggak boleh sembarangan ya, harus sesuai teknik dan juga caranya. Bagaimana dengan yang lain? Ada lagi?
Saya setuju Kak dengan pendapat Kemas dan Yulia. Selain itu juga remaja-remaja di luar sana harus belajar lagi untuk bersikap tegas. Bersikap tegas di sini maksudnya ketika menerima atau mendapatkan sesuatu yang lagi tren atau viral, jangan langsung diikuti dengan alasan takut ketinggalan zaman. Oke, baik. Jadi intinya nggak boleh menerima mentah-mentah ya, apapun yang dimaksudkan atau apapun yang lagi viral. Ya, baik teman-teman, jadi kesimpulannya self-healing merupakan cara yang tepat untuk kita lebih mendekatkan ke diri kita sendiri. Nah, seperti misalnya kita bisa berbicara dengan diri kita tuh sebenarnya apa sih yang menjadi kendala. Kita juga bisa berdiskusi dengan diri kita sendiri, mengevaluasinya agar jika masalah tersebut datang lagi, kita bisa dengan sigap menanganinya. Nah, percaya pada diri kita bahwa kita pasti mampu melewatinya. Ini semua kan merupakan proses menuju kebahagiaan. Mencoba membuat diri kita bersabar dan mencoba berdamai dengan keadaan. Menerima luka itu is okay to not be okay. Biarkan diri kita ngerasa tidak baik-baik saja, yang berarti kita bersedia menerima semua perasaan, pikiran, serta situasi dengan duduk bersamanya sampai masalah itu hilang. Karena jika kita mencoba menghindari, mengabaikan, dan terus-menerus menekan diri kita, yang ada semua masalah-masalah itu akan membuat diri kita kewalahan dan dapat mensugestikan bahwa kita nggak dapat mengatasinya, atau bahasa keren anak-anak sekarang itu overthinking. Nah, lalu untuk cara melakukan self-healing itu juga setiap orang beda-beda ya. Beberapa orang ada yang berpendapat bahwa self-healing itu adalah tidur. Lalu ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa self-healing adalah berlibur. Kemudian beberapa lagi ada yang berpikir bahwa self-healing terbaik adalah dengan berjalan-jalan di suatu tempat. Beberapa lagi ada yang berpendapat bahwa self-healing dapat dilakukan secara sederhana, yaitu berupa menonton film, serial drama, atau bahkan musik video milik idolannya. Dan teman-teman semua yang kalian harus tahu juga bahwa di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali oleh Andri Yulian Kristianto tahun 2021 itu dijelaskan bahwa kita butuh mawas diri dari hal-hal yang membuat kita stres, mengingat Tuhan sehingga menimbulkan ketenangan. Kita butuh melepaskan semua bentuk kekhawatiran, tawakal. Kita butuh memotivasi diri kita dan berefleksi, berpikir positif, dan mengevaluasi diri lalu menemukan solusi. Dan yang paling penting, poin utamanya adalah jangan lupa bersyukur. Nah, jika teman-teman semua sudah memahami materi dari fenomena self-healing itu di kalangan remaja, nah apa sih yang kalian ingin implementasikan atau yang akan kalian praktekkan nanti di kehidupan kalian sehari-hari? Kita harus mengetahui betul-betul definisi atau makna self-healing terlebih dahulu, Kak, sehingga nantinya kita tidak akan lagi melakukan self-healing hanya ikut-ikut teman atau bahkan hanya untuk sebuah konten, Kak. Oke, bagus ya. Jadi kalian harus mengingat bahwa self-healing dapat dilakukan dari bentuk aktivitas seperti melakukan relaksasi melalui pernafasan, melakukan meditasi atau yoga, dan juga menciptakan suasana yang positif agar nantinya dapat menciptakan hormon bahagia, mengekspresikan dan melepaskannya lewat di sini juga bisa, atau bahkan berkonsultasi dengan psikologi atau psikiater untuk membantu dan menemukan kekuatan agar dapat sembuh. Dan yang terakhir adalah melakukan proses refleksi untuk mengendalikan pikiran dan perasaan negatif serta menerima kenyataan tanpa berusaha menghindari maupun menolaknya. Nah, baik, karena topik fenomena self-healing di kalangan remaja ini sudah kita bahas secara rinci ya tadi ya, maka saya akan mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan serta diimplementasikan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman pesan dan pesan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini yang pastinya senang sih, Kak, karena mendapatkan teman baru, pengalaman baru, dan ilmu baru juga. Untuk pesannya ya semoga kegiatan bimbingan kelompoknya bisa diadakan kembali, Kak. Oke, alhamdulillah diadakan lagi ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini yang pasti senang juga karena bisa melatih diri saya, Kak, yang tadinya pasif menjadi aktif. Untuk pesannya, semoga waktu kegiatan bimbingan kelompoknya bisa diperpanjang ya. Oke, baik, diperpanjang lagi ya. Mungkin ini terlalu pendek atau belum cukup lama. Baik, bagaimana dengan teman yang lain? Ada lagi? Oke, mungkin udah cukup ya. Tadi kan ada beberapa teman yang mengatakan bahwa ingin diadakan kembali bimbingan kelompok ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman diadakan kembalinya itu mau kapan? Boleh, Kak, minggu depan di hari dan di jam yang sama.
Oke, siap. Berarti minggu depan kita akan melakukan pembahasan lanjutan ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu sehingga teman-teman sekalian dapat memahami dan menjadikan ini semua sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ruang Zoom ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif memberikan pendapatnya masing-masing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup bimbingan kelompok ini, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, teman-teman, sebelum saya benar-benar ini ya Zoom-nya, kita sesi dokumentasi dulu ya, dan nanti akan saya kirimkan Google Formulir, nanti kalian isi di WhatsApp gitu. Ya, boleh minta tolong tim record untuk ambil dokumentasi. Ya, udah siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya lagi deh 1, 2, 3. Sudah. Oke, ya sekali lagi teman-teman, makasih banyak ya atas waktunya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja kita